Halo teman-teman, sekarang gue lagi di Sundays dan Bitcoin kita sudah running profit sesuai ekspektasi ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia turun ya sesuai ekspektasi kita. Kemarin habis retest dia turun. Cuman yang gue lihat adalah habis dia naik, dia retest ke sini dan dia bisa ke sini lagi nih. Untuk menjaga itu, gue sih consider buat TP. Kenapa? Karena kalau kita tarik di sini Fibo-nya juga, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada rejection quote di sini dan ini adalah golden pocket ya. 6,5 6,18. Sorry, 6,5 61,8 nih. 65 61,8 ya area sini nih pokoknya. Nah, ini kemungkinan dia bisa naik lagi ke atas retest untuk ke area sini ya 88.700 sampai ke 89 sesuai dengan ekspektasi kita retrace area retracement kita kemarin. Nah, sebenarnya bisa jadi dia langsung turun, cuman kalau melihat ada rejection cukup kuat di 1 hour begini, gue agak ragu jadinya. Sedangkan di 15 menitnya ini udah lumayan V-shape recovery, tapi bisa juga dia nge-retest area sini juga sih. Strategi gue sekarang adalah gue akan pindahin SL-nya ke sini di atas high yang sebelumnya, lalu gue akan TP setengah seperti biasa karena gue agak ragu. Oke, gue udah TP ya 120 atau $1, $1,2 sebenarnya. Dan gue akan biarin dia ke bawah ke area 80.000 atau dia hit SL kita di 90. Sebentar, sorry, gue jadi di sini. Gue TP SL aja. Jadi gue SL-nya di 87.500. Nah, jadi either dia balik BEP dengan kita take cuan balik BEP plus di $17. Jadi kita dapat cuan $137 atau kita hit cuan di 1143. Kalaupun dia kena SL plus, berarti kan dia akan mengarah ke 89.000. Nanti kita akan short kembali di sana. Nah, ini kenapa nggak di long sekarang? Karena ini downtrend ya. Ini downtrend dan nggak wise buat ngelong di area seperti ini. Sebenarnya bisa aja sih, cuman tadi gue udah ketinggalan. Kalau maupun longnya di area sini tadi nih. Ini udah agak terlalu tinggi sebenarnya buat di long. Jadi nanti area-areanya jelek kalau cuman TP di area sini. Oke, mendingan kita cari position di gold. Nah, goldnya terbang guys. Jadi ntar kita lihat apakah dia akan membentuk double top di time frame gede di sini. Set double top sini. Ya ini triple top bahkan ya jatuhnya. Atau dia akan breakout. Nanti kalau dia breakout kita buy on breakout, tapi nanti kita akan coba lihat dulu deh di lower time frame-nya sama dibantu lower time frame sama di higher time frame-nya. Ini ada apa ini, serangga ya? Tapi untuk sekarang update-nya itu dulu. Balance kita masih sekarang 11.021 dan floating profit kita 1.021 sen atau setara dengan berarti $10,21 ya. Dan balance kita di berarti 110,21 $110,21. Itu dulu update-nya, sampai ketemu di update selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya, gue lagi di Beach Club dan gue mau update posisi kita di BTC. Oke, kita lihat BTC-nya di sini bisa kelihatan. Kita lihat di BTC-nya, BTC ini sudah ngebase ya teman-teman ya di 1 hour-nya nih. Soalnya kemarin kan habis breakout nih double bottom, terus dia nge-retest double bottom-nya dan terlihat seperti mau naik. Dia gagal turun nih. Bukan gagal turun sih, mungkin kayak belum kuat turun sekarang. Kayaknya dia mau retrace di area 89. Bisa jadi break juga, cuman I don't wanna take the risk. Jadi kita untuk sekarang TP dulu, TP full. Jadi totalnya $258 dan total kita untung 258,16 sen. Ya, dan untung kita 1.159 sen atau setara dengan kurang lebih $11,59. Nanti kita akan update lagi. Untuk sekarang gue mau screening dulu. Nanti kalau misalkan udah ada, gue akan update. Oke, see you guys in the next update. Gue semalam abis dari beach clubnya kena alergi. Nggak sengaja, pokoknya ada alergi makanan, jadi gue nggak update lagi. Cuman semalam itu gue ada sedikit posisi, dan yuk kita lihat posisi apa yang gue buka semalam. Nah, jadi semalam itu gue ada short BTC karena BTC dia retest bener dari sini kan, terus kemarin kita sempet TP, terus kita ngalong. Jadi dia naik ke area sini, oke, dan nyampe area sini, sayangnya nggak gue lihat, gue lagi yang ngurusin diri gue lah ya. Nah, terus dia turun sedikit ke sini nih, dia pada saat dia turun ke sini kencang, gue baru buka nih, begitu gue lihat chartnya BTC ini bagus banget buat turun. Jadi gue langsung pasang posisi short di sini. Nah, begitu gue pasang posisi short di sini, gue langsung kemarin SL di sini, di atasnya 9.500 ya, balik ke SL yang semula. Nah, tapi karena tadi pagi dia udah tiba-tiba udah nyampe sini dan lagi ke sini, gue nggak sempet TP kan, tapi gue masih rasa dia harusnya kan TP-nya di sini nih, 80.000 ya. So, apa yang gue lakukan? Gue tadi sebelum makan gue pindahin SL ke BEP. Jadi sekarang udah zero risk ya. Dan kemungkinan dia dari sini bisa aja dia retest ke sini terus dia turun ke sini lagi. Nah, itu dia untuk update kali ini dulu. Nah, mungkin sebentar lagi gue akan short gold. Tapi ntar kalau misalkan gue udah short, gue akan update ya. Kita wait and see dulu. Dan ini BTC sekarang lagi floating 1.053 sen atau setara dengan $10,53. Dan balance kita udah realize-nya di 11.159 sen atau kurang lebih di angka $111 50,59 sen ya. Nih, ini balance-nya teman-teman bisa lihat. Oke, itu dulu update kali ini. Nanti kalau misalkan ada update lagi, misalkan gue buka posisi lagi
atau misalkan ada analis yang menarik, kan gue update lagi. So see you guys on the next update. Bye bye. Halo, gue masih di dalam perjalanan dan gue melihat ini ada menarik ya di gold, lebih tepatnya yang tadi seperti kita sudah bahas, dugaan gue bener. Ini gold kan dari kemarin udah sempat terbang ya, rally dari di 4.274-an ya. Sekarang posisi udah sempet dia nyentuh ke 4.353 kurang lebih di area sini nih. Ini di area sini ya. Nah, sekarang gua akan coba untuk long karena dia sempat koreksi ke area resist yang tebal ini. Dan targetnya di 4380 atau kurang lebih di area previous high di daily candle-nya. So, gue udah coba long 0,4 dengan risk to reward-nya 1253 dan risk to reward-nya 1253 sen banding 1746 sen. Jadi kurang lebih 1 banding 1,5, hampir 1 banding 1,5 ya. Nah, untuk BTC-nya tadi gue lupa untuk bilang risk to reward-nya. Ini berarti udah no risk nih, 0 banding infinity ya. Udah oke banget. Nah, itu dulu untuk update-nya. Nanti kita akan lihat apakah goldnya akan terbang ke TP kita atau mungkin dia akan menjemput stop loss kita. Tapi melihat dari higher time frame-nya, dia sih masih uptrend dan mungkin bisa untuk menjemput ke previous high-nya. So, see you guys di next update. Halo guys, gua habis sauna, cold plunge, hot pool, ya pokoknya gitu-gitu deh, wellness nama berenang ya. Dan ini jam 18.02 di tanggal 18 Desember ya, hari Kamis. Gue lupa dari kemarin kasih tanggal ya. Dan ini mau update sedikit posisi kita. Gold kita lagi floating loss ya guys. Ini bisa lihat juga di sini. Ting. Nah, gold kita lagi floating loss karena dia ternyata breakdown sepertinya. Dan kalau misalkan dia dari sini dan balik ke sini, mungkin gue nanti akan lihat dulu deh sebenarnya. Gue masih lihat di smaller time frame. Kira-kira dia mau kemana sih sebenarnya? Karena kalau misalkan dia dari ke sini tapi ternyata mau bikin lower low, nanti pas dia ke sini kita exit ya. Jadi jatuhnya kita exit position di BEP atau enggak mungkin lossnya dikit. Jadi kita memitigasi risk. Terus kita mungkin akan antisipasi untuk ambil short dan TP di bagian bawah ya. Dan untuk sekarang kita biarin dulu aja. Kalau Bitcoinnya juga kayaknya mau naik dulu. Dia dari 1 hour-nya ini udah nge-break EMA 60-nya. Mungkin karena kemarin terlalu impulsif, ini ada imbalance ya, market imbalance dan ngebentuk gap. Jadi mungkin dia bisa tes ke area 88 lagi nih, ke EMA 200-nya sampai ke area 89 lagi nih. Nah, kalau udah melihat seperti ini kan dia kan tadi kan ada trend line nih seperti ini. Dia udah turun, gue pikir cuma retest, ternyata dia bisa masuk ke trend line-nya lagi dan nge-break si support ini, si yang support become resistant ini. Berarti kemungkinan masih ada buying power. So, yang kita lakukan sekarang, mumpung kita lihat, kita langsung take profit dulu. Oke, kita take profit, masih untung 496 sen atau kurang lebih hampir $5 ya. Dan sekarang kita punya balance di 11.655 sen atau kurang lebih di 116,55 dolar. Kita akan cari entry short di area sini. Mungkin sini boleh kali ya, di 88.750 kali ya. Atau tanggung deh 88 angka bagus ya, 88. Lalu kita akan stop loss di area sini 9500 lagi dan kita akan TP di ini TP pertama kita nanti di sini balik ke 85.000 lagi. Tapi ntar final TP-nya kita seperti kemarin taruh di 80.000 dulu. Tapi ntar kita akan TP berkala sesuai dengan ini ya. Dengan risk to reward-nya 1612 banding 8888. TP-nya ternyata bagus ya, 8888 juga ya. So itu dia update kali ini. Nanti gua akan update lagi untuk di posisi selanjutnya atau ada analisa di pairing yang lain atau akan kita otak-atik di posisi kita yang sekarang. See you guys in the next update. Bye bye. Halo guys, gue udah balik ke Airbnb, tapi sekarang udah malam banget nih, udah jam 12.43 bentar. Ya udah 12.43. Sekarang udah masuk hari Jumat tanggal 19 dan gue mau update posisi kita. Pertama gue mau update di gold. Tadi udah hampir banget kena stop loss ya. Kalau kita lihat di 1 hour-nya nih. Tadi serem banget guys, tadi pas US Open udah sempet ke sini. Nah cuman gue barusan pindahin stop lossnya ke ini, ke BEP karena dia udah ternyata akhirnya hampir kena stop loss tapi dia ketahan di support. Pas banget kita taruh stop loss di bawah support. Sekarang dia udah breakout dan area sini. Dan karena dia udah mau deket TP, seperti biasa kita akan TP setengah dan pindahin SL ke BEP. Sudah ke TP 637. Dan kalau dia nyampe ke TP, ada tambahan profit 837. Jadi total profit kita kurang lebih 1.400. Dan untuk BTC kejemput ya. Tapi kejemputnya karena mungkin ada slippage ya. Jadi nggak di 88. Walaupun tadi kita order di situ, cuma katanya 88912. Dan udah running. Semoga dia beneran kena resist dan kali ini turun. Ini udah kita taruh stop loss di 9.500 dan TP-nya di 80.000. Dan ini risk reward-nya 1.588 banding 8.900. Nah, semoga ini running sampai ke profit. Dan tadi gue sebenarnya lihat ada posisi menarik di GU ya. Ini ada potential head and shoulder ya di time frame 4 hour-nya, cuman conviction gue kurang kuat. Jadi gue belum ambil posisi nih. Cuman nanti lihat deh kalau gue berubah pikiran dan gue melihat ada
mungkin tanda indikator yang lebih bagus untuk bisa dia turun, nanti kita akan ambil posisi short. Tapi karena masih sangat volatile ya, mungkin deket-deket akhir tahun juga, jadi gue masih hati-hati ya, dan lebih prefer untuk main di pair yang lebih gue kuasai, yaitu di BTC dan di gold. Dan sebentar lagi gue mau istirahat, semoga BTC dan gold kita selamat sampai tujuannya, yaitu selamat sampai TP. Oke, halo semuanya, sekarang tanggal 19 Desember ya, hari Jumat, ini udah jam setengah 7. Sorry, gue semalam sebenarnya harusnya ada update, cuman subuh-subuh, dan hari ini gue agak capek dan kurang fit, jadi gue baru update sekarang. Ya gue bisa istirahat, dan gue mau update semalam untuk posisi BTC kita ya. Nih kita lihat di sini. Semalam untuk posisi BTC kita akhirnya gue TP di 86.342. Sebenarnya bukan semalam sih, tadi subuh. Kayak gue kebangun buat ke toilet, terus gue lihat oh ternyata udah nyampe di support dan kelihatannya ada rejection kencang, jadi gue TP nih. Kalau teman-teman mau lihat di sini, di area sini ya, begitu ada rejection, gue TP nih di 86.300 something ya, di sini. Oke, pas udah ada rejection kuat, gue TP. Nah, dan sekarang gue lagi sell limit di sini, pas di EMA 300-nya dan deket trend line-nya. Tapi gue lagi considering buat bentar lagi akan gue HK, karena ini kelihatannya udah ngetop di sini nih, udah topping, dia udah nggak bisa. Udah nggak terlalu kuat buat naik lagi, tapi gue masih tunggu confirm di sekitar jam mungkin jam 8 ya, jam 7 jam 8. Tapi WIB ini kan sekarang di Wita kan, berarti sekarang masih di jam setengah 6 Jakarta. Nah, untuk gold masih di situ-situ aja, tapi ada yang menarik sebenarnya. UJ ya, USD JPY dan GJ itu terbang karena hari ini Jepang resmi memotong naikin suku bunga 25 BPS ya, atau yang tadinya dari minus sekarang udah jadi plus ya, udah ada bunga. Jadi maybe secara makro orang-orang yang memang institusi-institusi, entitas-entitas dan orang-orang yang tadinya mungkin minjem duit dari yen, buru-buru melunasi hutang yen dengan cara beli dan habis itu melunaskan hutang yen. Jadi yen pasti dalam jangka pendek akan drop dulu, habis itu dia akan terbang lagi untuk karena orang borong yen ke depannya. Nah, sekarang lagi dalam sesi mereka taking profit, dan juga ini yang menyebabkan kenapa pairing yen sekarang lagi pada volatil sekali. Dan karena semalam juga baru sadar ada new CPI, dan mungkin itu juga mempengaruhi beberapa pergerakan market ya. Dan melihat hari ini kita akan ada core PCI, core CPI ya, core PCI price index ya, nanti malam di setengah 10 ya. Jadi nanti kita lihat apakah hari ini akan se-volatile itu juga atau tidak. Dan pergerakan yang ekstrim ini juga dipengaruhi oleh pastinya pengaruh udah end of year ya, udah akhir tahun, jadi order booknya udah sepi, ibaratnya udah low volume, jadi sangat volatile. Jadi pergerakannya luar biasa. Dari kemarin kita lihat BTC pergerakannya udah serem banget ya. Dalam 2 hari ini itu udah bener-bener volatile. Jadi kita mesti bener-bener hati-hati. Dan gue considering untuk naikin RPT karena expenses kita gede banget guys. Ini parah banget. Jadi gue akan considering untuk naikin RPT ya, risk per trade-nya. Dan mungkin money managementnya kali ini akan lebih sedikit lebih agresif untuk kita bisa memenuhi challenge-nya. Tapi nanti kita akan update lagi ke depannya kayak gimana. Untuk sekarang balance-nya masih sama di 14.864 ya, 14.864. Ini benar-benar semua trade yang gue udah update dan teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalau nggak teman-teman bisa lihat sebentar di sini. Ting. Nah, oke. So, itu dia untuk update kali ini. So, see you guys in the next update. Halo guys. Gua udah siap-siap mau tidur. Nih, di sini kalian bisa lihat di sini ya. Sekarang BTC kita udah kejemput. Sebenarnya bukan kejemput sih, gua HK tadi ya. Karena gue pikir ya udahlah, jangan terlalu pelit-pelit lah. Kita HK aja di sini. Karena kan ini udah masuk area resist nih. Gue takutnya tadi tuh di sini udah lihat deh, udah kayak mau turun gitu kan. Gue pikir kalau turun gak bisa nggak kena nih. Ya udah jadi gue HK di sini. Ternyata dia naik ke atas dan sekarang udah sampai turun lagi dan sekarang lagi naik dulu di sini. Selama dia sebenarnya nggak bikin higher high di sini nggak masalah sih, harusnya masih tetap turun ke bawah. So itu dia untuk update kali ini aja. Dan sekarang gue mau siap-siap istirahat. Gue belum screening yang lain dulu karena ya sambil enjoy holiday lah ya. Jadi nanti gue akan update lagi kalau ada pengeluaran atau ada posisi selanjutnya. See you guys in the next update. Bye.